hari ini fenomenanya pembuktian fakta baik di rumah masyarakat maupun di rumah kita sendiri, hari ini PDAM itu airnya bau, kotor. Apakah ini fenomena yang terjadi di danau di atas akibat konstruksi danau itu sendiri, atau memang ada kaitannya dengan, maaf, ada informasi yang kita dapatkan bahwa ada beberapa villa yang memang saluran buangnya langsung ke danau. Ini kan perlu penyelidikan. Ini salah satu tugas pansus. Abang ketua pansus. Iya. Sekarang kita asumsikan maksudnya terjadi nih reklamasi danau tanpa izin nih di danau di atas. Iya. Berarti akan ada beberapa bangunan-bangunan yang mungkin dieksekusi. Bisa jadi dibongkar atau segala macamnya kan. Lah, nggak rugi gitu tuh bang. Kita sebenarnya tidak ingin merugikan siapapun dalam hal ini. Ini lahir dari pemikiran kita tidak akan rugikan siapapun. Tetapi sepanjang ini melanggar aturan, nah ini mesti kita tegakkan aturan. Bagi kita, mana yang lebih menguntungkan menyelamatkan danau di atas daripada menyelamatkan 1-2 orang pengusaha villa? Ini pertanyaan yang menggelayut bagi kita. Tidak seluruh orang akan suka. Tidak seluruh orang akan suka. Tetapi kita harus melihat mana efek manfaatnya yang lebih besar daripada efek mudaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tendangan Bebas Baron. Kok sabotase kok? Tendangan bebas Hafiz kah? Hafiz ya. Sorry. Kembali lagi di Tendangan Bebas Hafiz. Sekarang kita ini jadi wilayah kekuasaan kita ini. Dari depan kita, alhamdulillah hari ini sudah selamat datang bang di rumah bang. Siap. Studio bang. Iya. Jadi tamu di rumah sendiri. Jadi tamu di rumah sendiri ke Kanda Singa Parlemennya Kabupaten Solo. Siap. Abang Hafiz. Tepuk tangan dong. Bang, liburan lebaran kemana bang? Ya, kita lebih sibuk monitor terhadap event-event yang diadakan di Lembah Komanti maupun di daerah-daerah lain terkait dengan kesiapan pemerintah daerah maupun yang diberikan kewenangan ke pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lebaran seperti di Lampanya Resort. Itu di pihak ketiga akan ke Nagari dan alhamdulillah sudah selesai. Oke. Berarti nggak ada liburan lebaran nih sama keluarga? Sama aja, hari-hari itu hari Senin semua. Atau jangan-jangan semua hari libur? Hari Senin semua. Senin semua. Oh. Bukan Minggu. Oh, bukan Minggu ya? Oke. Sip. Ya. Ternyata semua hari adalah hari Senin. Itu motivasi tuh untuk kita. Filosofi orang politik. Filosofi orang politik gitu. Kenapa sih bang namanya tendangan bebas Hafiz, nggak tendangan pojok kayak atau tendangan corner, tendangan penalti nih, atau tendangan Simadun gitu? Nah, filosofinya ini berasal dari sepak bola. Kalau kita menamakan tendangan penalti atau corner atau tendangan corner atau apapun namanya, maka ini ketika kita akan sedikit tersandra. Tapi kalau tendangan kita tendang bebas, bisa kita ngoper ke kawan, bisa langsung ke gawang dan segala macamnya. Tentu tendang bebas ini tidak serta-merta lahir kalau tidak ada pelanggaran atau tidak ada suatu keanehan-keanehan atau fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam filosofi sepak bola, wasit biasanya akan memberikan semacam apakah itu kartu kuning, apakah itu peringatan atau kartu merah. Hukumannya bisa macam-macam. Bisa penalti, bisa tendangan sudut, bisa tendang bebas. Kita lebih memilih namanya tendang bebas biar memang ini lebih bebas kita membicarakan apa saja terkait dengan kondisi dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Solo. Oke, tendangan bebas yang pertama. Ya. Abang ini selalu viral. Ya. Parlemen dibikin viral. Ya. Terakhir viral itu bikin pansus. Ya. Pansus. Di DPRD itu di PP 12 tahun 2018 termasuk juga di peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 itu kan dibuka ruang bahwa DPRD bisa membentuk pansus. Pansusnya bisa macam-macam. Apakah ada kejadian di tengah-tengah masyarakat, apakah itu menyangkut laporan masyarakat atau di internal DPRD sendiri. Pansus ini bukan ujung-ujungnya DPRD yang mengeksekusi. Nah, jadi seperti itu, panitia khusus yang memang sengaja dibentuk untuk melakukan investigasi, melakukan komunikasi maupun melakukan pemanggilan
terhadap orang-orang yang berwenang dan berkompeten yang terkait dengan substansi pansus itu sendiri. Kalau berarti pertanyaan kalau bahasa Yusuf Mansur, Bang, uangnya dari mana? Nah, uang pansus mestinya kan sudah terakomodir di APBD. Setiap kita membahas APBD, mestinya pansus ini sudah terakomodir dananya di APBD. Karena pansus itu mesti dilihat dari sudut yang berbeda untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu substansinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke, pansus yang terakhir pansus apa tuh, Bang? Yang Bang sama Sekarang ada banyak pansus di DPRD, ada pansus Ranwal RPJMD, rancangan awal RPJMD. Yang hotnya yang menyangkut kepentingan masyarakat langsung adalah pansus tentang dugaan reklamasi di danau di atas. di danau di atas. Ya, danau di atas. Reklamasi di danau di atas. Ada dugaan reklamasi danau di atas. Ya. Case-nya kayak gimana, Bang? Kayak gimana? Nah, jadi begini, kita di Dapil 5 ini banyak dapat laporan, baik melalui WA maupun pertemuan-pertemuan non formal. Ada semacam kerisauan, ada semacam kegalauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap fenomena bangunan-bangunan yang ada di sepanjang danau, khusus di sepanjang Danau di atas. Salingka, danau di atas itu. Fenomena ini mesti kita sikapi sebagai wakil rakyat. Apakah memang benar terjadi reklamasi? Kemarin sebelum pansus itu lahir, kita mati-matian memperjuangkan. Saya lobby kiri, kanan, muka, belakang, bagaimana pansus ini lahir. Sehingga banyak asumsi, ada 1-2 asumsi, bukan banyak ya, ada 1-2 asumsi yang mengatakan bahwa ini Hafni Hafiz mau cari popularitas lagi. Mudah-mudahan dengan hadirnya pansus ini dan seiring dengan berjalannya waktu, tuduhan-tuduhan maupun ujaran kebencian ini bisa kita kikis dengan kinerja-kinerja maksimal pansus. Jadi ketika bicara persoalan dugaan reklamasi ini, kita kan mau lihat ini dari sepanjang bibir danau itu. Ada dulu waktu kita kecil-kecil, ada yang memang sudah ada danau itu yang menjorok, ada juga yang memang sudah masuk keluar dari area batas danau itu sendiri. Hari ini kita tidak bisa lagi membedakan mana yang sudah diduga reklamasi atau yang belum direklamasi. Siapa yang paling tahu dengan ini? Tentu kita minta Dinas PU dalam hal ini bidang tata ruang maupun yang paling berwenang terhadap danau ini adalah BWS, Balai Wilayah Sungai. Itu yang paling bertanggung jawab terhadap terhadap danau ini, baik danau Singkarak, danau di atas, danau di bawah, danau Talang maupun segala macamnya. Kita ingat kemarin di Singkarak juga pernah ada reklamasi yang kemudian memang provinsi menghentikan kegiatan. Iya. Kita tidak ingin danau di atas ini terjadi. Oke. Berarti pansus ini untuk mengidentifikasi dan memvalidasi kasus tersebut. Memvalidasi maupun menginvestigasi kasus itu. Jadi rancangan kerja pansus ini yang insya Allah nanti akan diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD, kita tidak akan langsung menjustifikasi, ini sudah reklamasi atau belum. Tapi kita mencoba melakukan pekerjaan secara sistematis. Kita akan panggil Dinas Lingkungan Hidup. Apa sih dampak dari reklamasi ini terhadap ekosistem? Apakah memang ini akan mengganggu ekosistem yang ada di danau di atas? Kemudian kita akan panggil Dinas PU dalam hal ini tata ruang. Kemudian kita akan panggil juga Dinas Perhubungan terkait operasional jet ski. Kita juga akan panggil pelayanan terpadu satu pintu PTSP atau PSP. Apakah memang bangunan-bangunan yang ada di Salingka danau di atas ini sudah punya izin? Jangan-jangan hanya NIB. Ya, siap. Apakah kasus ini hanya terkait dengan bangunan-bangunan pariwisata, villa-villa atau gimana? Oh enggak. Jadi reklamasi danau di atas ini kita fokus untuk menyelesaikan batas wilayah sungai. Kemudian yang kedua, kita juga fokus terhadap ekosistem yang ada di danau. Kemudian kita juga akan kejar terhadap kelangsungan hidup nelayan. Jika kita bicara pariwisata, ini akan banyak lagi breakdown-nya ke bawah. Apakah memang efek dari jet ski ini akan mengganggu nelayan? Apakah memang jet ski ini sudah merusak jaring-jaring yang sudah ditanam oleh nelayan yang sudah berlangsung puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu? Baik, pertanyaan. Tapi
hukum kita Indonesia reklamasi ini boleh nggak Bang sih sebenarnya? Boleh, boleh. Tidak ada yang melarang reklamasi, tetapi tentu harus ada izin. Oke. Izinnya tentu kalau reklamasi ini dimulai dari kabupaten rekomendasi. Iya. Kemudian memang nanti yang menetapkan adalah provinsi. Persoalannya hari ini, apakah memang dugaan reklamasi ini atau memang sudah terjadi reklamasi di danau di atas ini sudah dapat izin? Oke. Dugaan sementara ini belum ada izin. Oke. Ya, Kan kalau saya ingat-ingat nih Bang, ya. reklamasi yang terjadi di Danau Singkara itu kan merugikan negara gitu. Apa sih bentuk kerugian negara dari reklamasi ini? Ini kan bisa juga menimbulkan animo masyarakat untuk ramai-ramai melakukan reklamasi. Jadi kita kalau bicara kerugian bukan hanya soal finansial, tapi juga ada resiko-resiko lain yang akan timbul setelah ada yang satu yang diizinkan. Oh ya, berarti ini sudah dibiarkan satu lah, yang lain coba lagi. Muncul. Termasuk Bangli-Bangli yang ada. Ini kan coba-coba semua ini. Oh gitu. Iya. Nah satu lagi Bang, dari pansus yang udah Abang dan teman-teman Abang di DPRD, senior-senior di DPRD bikin hari ini gitu, sudah sejauh apa sih progres pansus ini? Kita ingin, kalau sudah bicara pansus, kita ingin dulu bicara sistematika pansus ini. Ya. Jadi kita di Komisi 3 mengusulkan kepada pimpinan DPRD. Jadi dari awal saya mengusulkan di Komisi 3, alhamdulillah kita berjuang maksimal, diamini dan disetujui oleh kawan-kawan Komisi 3 untuk dibentuk pansus. Tapi serta-merta pansus itu tidak bisa lahir di Komisi 3. Kita mesti sampaikan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian sampaikan surat atau dalam rapat Banmus bahwa ada surat dari Komisi 3 untuk pembentukan pansus. Kemudian Banmus, Badan Musyawarah DPRD, mengagendakannya dalam forum resmi, namanya Forum Sidang Paripurna DPRD. Di dalam forum paripurna DPRD, alhamdulillah kita coba kembangkan narasinya, kemudian kita coba kembangkan argumentasinya, termasuk juga kita sampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti. Alhamdulillah forum sepakat bahwa dibentuk pansus. Setelah pansus selesai, kemudian kita lakukan pemilihan, dan untuk sementara kawan-kawan memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua. Oh, berarti langsung Abang ya? Ya, alhamdulillah. Ini kan sebuah amanah yang mesti kita tuntaskan. Wah, ini dilematis berarti. Iya. Dilematisnya kayak gini Bang. Abang ketua pansus. Iya. Sekarang kita asumsikan, maksudnya ini asumsi ya Bang ya? Iya. Asumsi. Terjadi nih reklamasi danau tanpa izin nih di danau di atas. Iya. Berarti akan ada beberapa bangunan-bangunan yang mungkin dieksekusi, bisa jadi dibongkar atau segala macamnya kan. Lah, nggak rugi gitu tuh Bang. Kita sebenarnya tidak ingin merugikan siapapun dalam hal ini. Ini lahir dari pemikiran kita tidak akan rugikan siapapun. Tetapi sepanjang ini melanggar aturan, ini mesti kita tegakkan aturan. Jadi pansus ini sebenarnya tidak punya kapasitas untuk membongkar maupun untuk mengeksekusi. Ini adalah tugas dari pemerintah daerah. Tetapi ujung dari pansus ini adalah, goal dari pansus ini adalah melahirkan keputusan dan merekomendasikan kepada kepala daerah. Misalkan rekomendasinya bahwa bangunan si A ini sudah melanggar reklamasi. Kita minta kepada pemerintah daerah untuk Carikan solusi, melakukan eksekusi terhadap bangunan-bangunan ini. Karena begini, ketika bicara soal pansus, kita mesti melihat dari akarnya. Sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik, walaupun banyak tuduhan kepada kami bahwa ini popularitas, maupun ada tuduhan yang lebih kejam lagi. Ini sengaja dihembuskan pansus ini supaya memang vilanya Hafni Hafiz ini ramai di atas. Villa ini ditutup. Ini saya klarifikasi, ini betul-betul fitnah yang keji. Kita ingin diskusi dengan orang tersebut. Asumsinya seperti apa? Berarti Bang punya villa? Semacam itu. Semacam itu. Ini enggak melanggar reklamasi atau gimana? Oh, kan? Tanah kita punya SHM, sertifikat hak milik. Oh ya, gitu. Berarti ada asumsi legal. Ini adalah strategi ekonomi Hafni Hafiz. Itu. Untuk meramaikan villanya. Nah, seperti itu. Oke, Abang boleh promosi di sini villa Abang apa? Iya, ini ada 2 villa. Yang pertama namanya Sahas Kotek, kemudian yang kedua ada namanya Taluk Resort. Di luar inilah kita bicara soal promosi bisnis. Oke. Gak enak juga kan? Ya. Ini kan saya kasih kesempatan untuk promosi. Oke, balik ke pembahasan kita tadi, Bang. Sebenarnya urgen tidak sih keberadaan pansus ini terhadap kasus nih?
kasus yang di sini gitu, yang di danau di atas, urgent nggak sih pansus ini harus bikin? Karena memang dasar pansus ini adalah berdampak luas kepada masyarakat. Oke. Saya coba asumsikan, andai kata memang reklamasi, jet ski maupun hal-hal lain yang terjadi di danau di atas ini akan merusak ekosistem, akan mengganggu para nelayan, akan mengganggu jaring-jaring yang sudah dipasang oleh nelayan, yang memang para nelayan ini, yang memang masyarakat di sekitar itu hidup dari danau ini. Tentu ini akan berdampak luas. Yang paling fenomenal ini adalah kita tidak menjustifikasi soal air minum. PDAM Alahan Panjang ada 2 sumber. Yang pertama dari Danau Kaci Galagah, kemudian yang kedua dari danau di atas. Wih, berarti air danau di atas itu jadi sumber air minum? Air danau di atas itu adalah salah satu sumber dari PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Hari ini fenomenanya pembuktian fakta baik di rumah masyarakat maupun di rumah kita sendiri, hari ini PDAM itu airnya bau, kotor. Apakah ini fenomena yang terjadi di danau di atas akibat konstruksi danau itu sendiri, atau memang ada kaitannya dengan, maaf, ada informasi yang kita dapatkan bahwa ada beberapa villa yang memang saluran buangnya langsung ke danau. Ini kan perlu penyelidikan. Ini salah satu tugas pansus. Nah, ini salah satu tugas pansus. Dari sekian banyak pansus ini. Ya? Baik AMDAL, makanya tadi kita ulas, kita akan panggil Dinas Lingkungan Hidup, kita akan panggil Dinas Perhubungan, kita akan panggil Dinas Pariwisata, kita akan panggil Kabid Tata Ruang, dan kita akan koordinasi dengan BWS 5 kalau kita tidak salah, BWS 5 Pak. Ya 5 kalau tidak salah. Ya, karena memang kalau nggak salah baca nih Bang, mau dikoreksi, berarti memang persoalan reklamasi ini tuh dengan ATR BPN ya, dalam regulasi ATR BPN. Bisa berarti. ATR BPN, bisa BWS, karena kewenangannya kalau kita tidak salah ini provinsi yang BWS-nya yang punya kewenangan ini terkait dengan danau. Apapun itu, kita ingin para pemilik villa, homestay bersahabat dengan danau. Kita ingin para pemilik villa dan homestay bersahabat dengan para nelayan. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya dapat data tidak satu pun jet ski itu yang punya izin. Dan rata-rata mohon maaf itu mereka cari duit saja di sini. Mau dari luar Kabupaten Solo pasang jet ski ini dapat duit, lari lagi keluar Kabupaten Solo. Ini kan miris. Sementara pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata hanya 1%. Kalaulah ini bergerak semua, dinas bergerak, bukan hanya NIB. NIB-nya ini kan hanya semacam register saja. Mesti ada turunan dari NIB ini. Izin jet ski, izin kafe, dan segala macamnya. Ini menjadi potensi baru dan ruang baru untuk pendapatan asli daerah. Kira-kira seperti itu, Ron. Ngeri. Iya. Pantas lah ya Bang disebut orang tuh singa parlemen. Oh tidak juga ini, sebenarnya ini kan julukan-julukan biasa saja. Oke Bang, terakhir Bang, satu pertanyaan. Ini dari saya lah Bang. Ya. Kalau seandainya ini memang terjadi reklamasi danau, apakah solusi yang akan dimunculkan dalam prediksi Abang nih? Itu adalah solusi-solusi yang menakutkan kayak pembongkaran, pencabutan izin gitu, atau ada nggak ruang untuk solusi-solusi lain kira-kira? Ini kan pansus ini akan berjalan, berproses dan dinamis. Tetapi kita pastikan bahwa pansus ini tidak transaksional. Oke. Artinya mungkin ada yang ingin mencoba-coba memberikan uang kepada pansus atau segala macamnya. Insya Allah kita berkomitmen bersama-sama untuk tidak. Bagi kita, mana yang lebih menguntungkan menyelamatkan danau di atas daripada menyelamatkan 1-2 orang pengusaha villa? Ini pertanyaan yang mengelayut bagi kita. Tidak seluruh orang akan suka. Tidak seluruh orang akan suka. Tetapi kita harus melihat mana efek manfaatnya yang lebih besar daripada efek mudaratnya. Saya melihat bahwa kehadiran pansus ini sebenarnya merupakan ekspektasi dari masyarakat. Sejauh mana pansus ini bekerja dan sejauh mana pansus ini mengambil keputusan untuk direkomendasikan kepada kepala daerah. Sekali lagi kita tidak menjustifikasi apakah benar bangunan si A atau villa si B sudah direklamasi. Tapi kasat mata kita lihat, malah mohon maaf sudah ada bangunan yang di dalam danau.
Di dalam danau. Bangunannya ada di dalam danau. Itu dengan mata telanjang tanpa apa kita sudah bisa lihat itu. Kita tidak sebutkan di mana posisinya, tapi kan sebenarnya ini sudah menjadi sudah menjadi rahasia bagi khalayak umum bahwa memang ini sudah menjadi sudah ada yang mendirikan bangunan di sana. Ngeri-ngeri. Ya, semoga DPRD Kabupaten Solo beserta dinas-dinas terkait concern di dalam membahas reklamasi Iya, ini ya, Bang. siap. Ini kalau terlalu banyak kita bahas nih bahaya juga ini, Bang. Ya. Oke. Bang, Terakhir sebelum ada tos pesan, ini, Bang? Ada pesan, silakan. saya ingin ngomong dulu terkait dengan reklamasi. Jadi seluruh yang melakukan atau yang menonton podcast Tendang Bebas Hafiz ini, kita minta support lah. Karena ada keanekaragaman endemik ikan yang mungkin bisa terganggu. Bisa juga ini airnya bisa terganggu. Bisa juga ini sumber PDAM ini yang menjadi air minum dan segala macamnya untuk kebutuhan air masyarakat bisa terganggu. Kita berharap lahirnya pansus ini menjadi sebuah starting point, langkah awal kepemimpinan John Firman Pandu Chandra untuk melakukan penegakan regulasi. Mohon maaf, dari 61 villa yang terdata di sepanjang danau itu, mereka baru hanya punya NIB. Belum punya turunan dari aturan regulasi itu. Ini mesti kita sampaikan dan ini mesti kita tegakkan. Persoalan justifikasi, kita tidak akan melakukan justifikasi tanpa by data. Oke. Saya kira itu, Oke, Ron. Makasih banyak. Thank ini you, Bang. sudah menggantikan posisi host ini. Bukan, ini saya juga terlalu lama nanti takutnya dikira memang mensabotase Tendangan Bebas Hafiz. Iya. Untuk pemirsa Tendangan Bebas Hafiz, seperti biasa, kita yang diskusi, penonton yang menilai, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi tolak ukur mana yang benar dan mana yang salah di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari saya, sekian dari kami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.